Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hamrin minal awwali muqtamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ing dalem dina la yanfa'u ora ono manfaate apa malun banun ora banun lan anak turun illa kejaba man ya wong atakan teka sapa man Allah ing Gusti Allah di qalbin kalawan hati salimin salik selamat. Para sedaya niki ayat Al-Qur'an surat Syu'ara 88-89. Jelaskan Allah yaumun la yanfa' fihi malun qad jama'ahul insanu fi dunya. Nanti yang niku kerja mati-matian setelah dapat duit banyak malah ditinggal mati beneran. Aneh. Asyikna ngoten niku nggih kerja mempeng gawe omah apik, wis dadi omahe tinggal mati. Aneh lho. Enggak sih kali. Untuk saya atau bagaimana Ustaz? Aneh. Makanya waktu yang sebentar ini terutama sawal hanya sebentar. Kehidupan hanya sebentar. Ayo kita paksa baca Quran. Sedina ya sak juz, ya ora iso ya 5 juz. Hawa nafsu memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa mesti pinginnya sing enak-enak, layan-layan, nunggu-nunggu, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Terus mboten Bu? Pilih putih kempal, mau Quran 5 juz, kali kempal rasan-rasan. Oh, rasan-rasan. Itu sekejo, hawa nafsu ya. Makanya ayatnya ini unik. Nabi Ibrahim Kelak di akhirat itu yang menguntungkan justru keselamatan batin.
Bala banun ora putra-putrane ora iso nulung. Ora ngerti agama. Jadi tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab. Maka itu anak-anaknya Abu Lahab tidak ada manfaat karena terhalang oleh iman tadi. Kafir jadi nggak bisa manfaat. Tapi kalau orang mukmin bisa Rabbana fil lana wa li walidina. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Ijja'a rabbahu biqalbin salim. Ini termasuk yang menyelamatkan Nabi Ibrahim karena kebersihan batinnya. Nalikani ja'a datang rabbahu ing pangeran Ibrahim biqalbin salim dengan hati yang salim. Bisami sedekah sembako wonten niku nggih antine salim. Boten sedekah nggih salim. Itu sembako syukur nggih salim. Boten itu sembako sabar nggih salim. Itu sembako kok mendidik kurang akeh nggih boten salim. Boten pikantuk malah muni di boten salim. Makanya yang penting hidup itu detik ini kita itu salim. Sama lain enggak ada. Satu sama lain yang punya rentek elim boten wonten. Niku lho. Qalbin salim. Wala taqma laisa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra. Janganlah kalian ikuti hati hai manusia, perkataan, perbuatan yang tidak kita ketahui. Tadi berbuat tanpa ilmu. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui. Kelak di hari kiamat, nikmat yang berupa pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawab. Tadi nggak ada melipat, nggak ada telinga, ngoten niku boten free gratis, wonten pose bayar. Kenapa bayar? Menggunakan dalam hal yang halal. Fungsi mata adalah melihat yang halal. Berarti enten tiang jalan kok melirik, tiang wadon boten mahrome, boten niku nggih tidak mensyukuri nikmat mata. Mama nggih sami ganda telingan mana kempal kaliling tuning ngobrol ngalor ngidul. Nah niku mendengarkan yang gak halal. Maka melihatlah yang halal, mendengar yang halal, bicara yang halal. Jadi halal itu tidak khusus makanan. Makanya halal bihalal itu artinya solusi. Halayahilu hillan halalun hulul, artinya solusi. Kalau orang itu hidupnya penuh solusi, ya selesai. Boten cocok mendel mawon, ini kok halal. Boten cocok muni nang buri, niku boten halal. Jadi mama menawi boten cocok kalian itu cekap mendel niku boten dosa. Terus pundi Bu? Niku halal. Makanya orang soleh itu kalau nggak cocok, iya orang soleh. Tapi orang nggak soleh nggak cocok langsung pasang status. Jadi kebedaannya. Maka orang soleh itu
Kalau nggak cocok baca diam. Maka Imam Bukhari ditanya, bagaimana itu Kiai Fulan, Kiai Fulan? Bagus kata. Makbul. Thiqah itu bisa dipercaya. Kalau Imam Bukhari nggak cocok baca, bagaimana pendapat Anda tentang Kiai Fulan? Diam. Imam Bukhari kalau diam, ulama sudah bisa ngasih tebakan. Tadi Kiai itu jelek, nggak layak meriwayatkan hadis. Kalau ulama mengatakan sakata anhul Bukhari, Kiai itu tidak dikomentari Imam Bukhari, berarti orang itu kurang baik. Imam Bukhari itu nggak berani ngomong orang itu jelek. Kalau nggak cocok, maka kata Imam Bukhari, ya Allah, kalau saya di akhirat jangan ditanya begini ya, wahai Bukhari, kenapa kau ngomongin orang? Luar biasa. Ini doanya Bukhari. Yang heran nggak ingin ditanya kenapa ngomongin orang. Kita sawal ini sambung ngomongin gambar dereng. Ampun nggih, kita jus bener iki. Halo jus lah, alhamdulillah. Kita sakuran. Karena sadar istighfar. Ada banyak disebutkan oleh para ulama, terutama muridnya yang namanya Imam Farabri. Saya melihat Imam Bukhari, saya melihat Nabi, kata Imam Farabri. Buka kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Asqalani. Saya melihat Nabi, kata Imam Farabri, muridnya Imam Bukhari. Saya ditanya, aina turidu, katanya. Atinang dito, kata Nabi. Orang soleh itu mimpinya Nabi, bukan artos. Orang mimpi alun-alun berarti orangnya kurang soleh. Orang soleh itu mimpinya Nabi. Kata Nabi, salimni alaihi, akri alaihi salam, sampaikan salamku pada. Imam Bukhari meninggal hari ini, malamnya muridnya bermimpi juga. Ya Rasulullah, kok ada di situ, nunggu siapa? Katanya. Nunggu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Jadi sebelum wafatnya Imam Bukhari yang dijauhi pemerintah, dikucilkan, terus dia diasingkan jauh dari desanya, tidak dianggap sama orang-orang yang pro pemerintah saat itu. Dihina. Kata Imam Bukhari, Allahumma innahu qad daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni. Kiai-kiai itu ya banyak yang tidak setuju saat itu dengan Imam Bukhari, karena banyak kiai yang pro raja, jadi jelek-jelekan Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, Tuhan, dunia ini sempit bagiku. Sempitnya karena kangen Allah, atau menungso itu orang tobat gitu. Kata Imam Bukhari, Pak Bitni, aku pengen jumpa kau. Kata perawinya, gak ada sebulan meninggal. Jadi orang soleh itu orang kerasan nang dunia, orang pengen viral atau orang pengen omah tingkat 8 malah dorone tonggo kenabrak. Orang soleh itu kalau sudah kepala 6, kepala 7 hanya satu harapannya, apakah Allah ridho? Sudah gitu. Orang usah mikir MDG, udah. Siapa mati karena makan MDG maka mati dalam keadaan
bergizi, ya sudah lah, husnul khotimah. Itu ajalah dalilnya. Saya sering ditanya orang-orang MBG, ya saya jawab, siapa mati kalau makan MBG berarti makan dalam keadaan bergizi. Ayatnya jelas, ya ayyuhan kulu min thayyibat, makan yang bergizi. Nanti perintah agama. Makan bergizi. Monggo yang kelola MBG ya lanjutkan, yang nggak dapat jangan muni-muni karena nggak kebagian muni. Ada yang kebagian malah joget-joget sehari 6 juta. Ya kurang habis. Itu menang baik tadi. Isi infak masjid Al-Falah 5 juta tiap ahad. Terus badan Allah Oke. Tadi itu ya dunia itu tempat ribut. Dapat ya ribut, nggak dapat ya ribut. Sami dunia itu sejak Nabi Adam sampai kiamat karakternya begitu. Jadi kan jadi menteri, dapat jatah menteri, ribut pas. Yang lain nggak suka, nggak dapat, ribut juga, nggak kebagian. Jadi ada orang ribut karena nggak kebagian, ada orang ribut karena kebagian karena kurang banyak. Biasanya gitu. Maka hawa nafsu itu nggak pernah selesai, mesti kurang. Maka di sini dibahas sawal itu boyo qalbun sadid. Hadisnya rawahu Tirmidzi. Ya ayuhan nas manungsa kabeh afsus salam, ayo nyebarke salam. Hadis ini ketika Nabi awal-awal di Madinah perlu mengingatkan kaum Ansor, oleh kaum Muhajirin. Ayo afsus salam, sering salam. Bahasa lisannya ke assalamualaikum. Tapi maksudnya ke bukan lafal saja. Hatinya salam, pikirannya salam, pandangannya ke salam. Monggo mama menawi jogging, ahad enjang enten iki kantuk teng trotoar. Tapi nggih mripate niki ditutup. Insyaallah ke alam lain belum. Maka banyak orang di pinggir jalan itu nggak salim hatinya karena matanya bintas. Maka bapak-bapak ini kantuk ke alun-alun tapi nggih tutup mata. Nggak ke alam. Maka orang banyak dosa itu orang yang matanya terbuka. Maka ada kiai Jombang namanya Kiai Haji Adlan Ali. Itu jarang melihat orang, jarang melihat langit. Kata para santri Jombang, Kiai Adlan Ali itu jarang melihat langit katanya. Dia sering ke bawah matanya. Coba kalau mata kita ke sini lihat, oh keramik wis bolong ora diganti, tak mirinan dito ngoten iki ya. Gara-gara mata. Karpet ini kita biar orang ganti kok ya anyar. Tapi gara-gara mata. Makanya banyak orang dosa itu dari mata, enggak salam tadi. Maka hati adalah istana, gerbangnya adalah indra. Hanya mata adalah jendela jiwa. Kalau jendelanya bersih, dijaga, jiwanya bersih. Tapi semua dilihat, semua berita di WA diklik, alamat hatinya kotor, orang usah penting-penting, betul teko grup wae malah salib. Ngapunten nggih kula tak derek Ashabul Kahfi temu di guwa malah salib. Grup-grup sing boten penting niku keluar boten kabeh. Bikin ruwet bahas perang padahal dia ya perang dengan istrinya. Perang keluarga, perang dengan mertuanya, perang dengan saudaranya loh, rebutan warisan. Perang. Gak usah ada bahas Iran, orang usah bahas awake dhewe.
Kira-kira menang nggak melawan hawa nafsu? Nafsu sebagai asalah. Yang penting, kalau di akhirat doanya orang lewat sirat, Allahumma sallim sallim. Ingin salam kan? Maka maksud salam, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udhu salam, wa hayyina rabbana bisalam, wa hadha bainal jannata dan rassalam. Salam. Maka mama ini waktu Idul Fitri ini mencium tangan suami, maaf ya ayam. Giliran Syawal hari kedua sudah mulai perang. Ayo mulai perang. Maka biasanya minta maafnya nggak konsisten. Khusus habis sholat Idul Fitri bersimpuh di hadapan suami. Oh Kanda, I love you. I am sorry. Minta maaf. Giliran hari kedua sudah mulai menabuh benderang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq sudah perang. Maka orang yang salam sampai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu ahli surga. Salam. Wa'atimut ta'am, memberi makan, termasuk Idul Fitri, kasih makan-makan itu banyak toples berkeliaran. Mama sampun tawaf toples setinten 7 kali. Ini kacang, ini roti. Itu ada tawaf. Maka orang Arab itu malu kalau punya tamu tidak disediakan makan. Karena Magelang ini di mejanya banyak makan sampai kadang kadaluarsa expired. Tak buka toplesi, ternyata keripik wis rontok tengi. Ora apa-apa, ujian sabar kiai. Mangan keripik tengi sabar ora kasban kowe. Alhamdulillah. Ada kula buka toplesi itu keripik itu mungkin sejak tahun lalu enggak bisa sampai lemes keripik. Bertahan di dalam toples. Terus mboten fresh ngoten lho. Rondo tengi yo isin seandainya. Niki kok tengi ya, Pak. Terus kok di sekeca mantul. Wajalah. Padahal ya ora enak. Kayak gitu uji kiai, kira-kira komentar kayak di kiai keripik rondo tengi ngoten. Ane kok nggih salam, jaga ati, mboten ngantuk muni-muni. Keripik wis rondo, ngono sedia. Kan yang utangnya toples, nggak jelas mana yang terbaru, mana yang lama. Yang lama digeser kan, gue pitik kan, gue mentok, ditutup aja. Yang baru-baru untuk yang lama-lama dibuat makanan bebek. Orang disediakan toples sih, watang atau itu. Ibutan kertas mana yang terbaru, mana yang terbaru. Tapi ini ilmu, orang mesti akeh tapi senep ya berdoa. Dan menyenangkan. Yang terbaru saat edisi revisi, revisi. Jadi yang penting kadang itu atau yang itu panah banget itu komplesi, tapi ini makanan lama harusnya diganti yang terbaru. Kadang ya beras itu wajahnya itu kayak pembuang tapi isinya rengginang, makanya itu penipuan bukan? Kadang semangat buka roti pembuang itu isinya rengginang, malah kadang balung kawan, elong ini mungkin mata saya salah melihat itu aja, nggak boleh suudzon pada tuan rumah. Gambarnya buang tadi isinya singkong. Ini betul apa? Lebih baik nek singkong itu diwadai toples yang bening jelas niku nek keripik telo. Keripik telo
diwadahi mundi. Dibuka roti mundi teko Jerman, tetapi isinya rengginang. Lagi mundi ringin anom. Ini apa? Gini gue rengginang. Maka ada orang punya roti terus isinya rengginang. Ada orang punya roti isinya memang roti, tapi ada orang yang tamunya canda. Ini isinya rengginang mau roti. Terus tuan rumahnya tersinggung. Gue roti loh, tersinggung. Padahal niatnya guyon coba. Niatnya tamu tadi humor, tapi malah tuan rumahnya tersinggung. Waduh, jadi serius gitu. Ya kadang ada waktu nggak tepat untuk canda. Seperti kita takziah itu loh, kan mau itu balik wong, gua nggak tepat lagi yang ngajak guyon orang tepat kok. Mau itu balik wong kematian kok. Ngelucu betul gitu, nggak pas. Lucu itu ngantenan. Apa? Kajian pada subuh ini penting. Ben boten bismika Allahumma. Serius lalu bismika Allahumma. Terus wasilul arham, sambung silaturahmi. Coba nih masjid dengan anak yang pernah mendoakan Presiden Amerika, Mas Donald. Mudah-mudahan masuk Islam, angkat tangan. Loh, kan nyambung tali silaturahmi itu saudara kita. Terang Bani Adam. Anak Nabi Adam ini kakangku. Donald Trump itu gitu, Mas Pulo. Tak tunggal muka-muka Donald Trump mlebu Islam, terus melu pengajian Masjid Al-Falah. Ngarep dhewe pakai jubah Syekh Donald Trump, hafizahullah. Nanti baca donanya Donald Trump. Loh, silaturahminya rendah. Itu saudara kita. Kita doakan masuk Islam, menjadi ketua takmir Masjid Al-Falah, dan donasinya gede internasional. Nanti Benyamin Netanyahu masuk Islam, donatur Masjid Al-Falah. Sekali masuk $5.000, kota amalnya nggak kuat. Kayak gitu namanya silaturahmi. Tidak khusus keluarga. Apa? Halal Trump, Bani Sarkawi itu terlalu lokal. Kok ya Bani Adam ben wong padha teko kabeh sak kampung. Bani Adam ya. Alhamdulillah. Jadi enggak fanatik. Nah itu katanya wasilul arham, ada silaturahmi sifatnya darah dekat ayah seibu, ada darah jauh seadan sahawa. Tak nakal-nakali bocah Magelang malam minggu ngebut pacaran, nabrak kucing, terus kecelakaan, itu wajib kita tolong karena dia Bani Adam. Resiko salah dewi pacaran rasa mau gue boten tidak boleh karena masih satu rumahnya yang bumi ini namanya global. Maka sebab buat kerusakan diringin anom sebenarnya buat kerusakan di dunia, mencuri dunia ini satu rumah. Sekarang satu dunia. Wasilul arham, suruh silaturahmi. Wasallu alaih. Ayo tahajud. Wana suniyam, orang-orang pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Makanya ayatnya dalam surat Ar-Ra'd, salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Alam lagi. Maka Allah itu kalau mengucap salam kepada hambanya, salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayyan. Enggak usah pakai al. Salamun alaikum Allah berarti. Tapi kalau manusia pakai al. Assalamualaikum.
Karena bisa Assalamualaikum karena dia yang ucap. Tapi kalau Yahya Allah yang ucap Salamun alaihi. Maka ada dialog antara Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sama-sama muda, sezaman, seusia. Sama-sama jadi Nabi sejak bayi. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kata Nabi Yahya itu ada wassalamualaikum untuk kamu ya Isa. Ya tapi kan dari saya sendiri. Kamu kan dari Tuhan. Salamun alaihi yauma wulida. Usianya sama, saling menghormati. Jadi Nabi sejak bayi. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan dua-duanya gak punya istri, gak menikah. Maka kalau ada orang ingin anak gak menikah, yaitu penerusnya Nabi Yahya dan Isa gitu aja. Ruwet-ruwet. Itu gennya gen Isa dan gen Yahya. Kalau ada mama belum menikah sampai semua, itu gennya grupnya Siti Maryam. Maryam kan gak punya suami. Selalu ada orang di zaman sekarang model-model orang dulu persis ada. Yang miskin sabar, gak punya rumah, Nabi Ibrahim. Kaya tapi ribut keluarganya ya Korun. Jadi Mesuki kok ruwet berarti Ken siapa? Korun selesai. Jadi pejabat kok koruptor ya Firaun gitu aja. Gak usah ngelangan. Jadi pejabat kok jujur ya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Selalu ada penggantinya. Sakit sabar banyak di rumah sakit Tidar itu. Itu ya penerus Nabi Ayub, Nabi Yakub. Selalu ada. Datang pengajian senden terus ngantuk. Betul itu yo, ini tuh balik akeh dapat dia ngantuk dan bukan. Jadi Anda itu bukan makhluk baru, sudah ada orang kaya Anda. Dikasih harta terus nggak melu pengajian, kalau nggak punya duit sergap nang masjid. Ya wonten. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi kita itu bukan aktor baru. Kita itu orang lama. Orang model pula itu di Kasban, UK, United Kingdom, UK ini Ustaz Kasban. Ada dulu zaman Nabi Nuh ya ada model gaya sana, model jenengan gitu, model nyepeng tasbih model. Dan yang sembujuk ya model, wes model tunggal makan malah bertapa kayak Buddha, model. Buddha kan merem. Kok mama merem terus berarti keturunan Buddha. Gen Buddha gak duwe dosa. Itu loh, rupanya kita itu bukan orang baru, sudah ada. Masjidnya lagi ini lebih canggih, masjidnya sinagog, kuilnya Nabi Sulaiman, kuilnya Bilqis, lebih keren. Sekejap bisa dipindah, touch screen, ditransfer. Kita nggak bisa pindah masjid ini. Berarti keren teknologi Sulaiman apa? Teknologi AI. Sulaiman. Sampai dari Sabah loh. Itu piye ngangkutin. Belum matanya belum terbuka sudah sampai. Yang pindahin Ifrit. Ifrit itu bukan nama. Ifrit itu artinya yang sangat cerdas. Maka nek duwe putu jenenge Ifrit, artinya sangat cerdas, bukan demit. Ifrit itu bahasa Arab, artinya sangat cerdas. Bukan jin Ifrit. Wah, wong bodoh dikandani ngeyel. Ifrit itu artinya cerdas. Makanya duwe putu jenenge wae Muhammad Ifrit. Ngapa
Apa nih Pak Kasban artinya ifrit bahasa Arab artinya sangat cerdas. Maka jin yang memindahkan istananya Bilqis ini jin yang sangat cerdas. Ifrit namanya. Malah orang Jawa nyebut jin ifrit terkesan genderuwo, demit, kuntilanak. Salah itu pemahaman yang perlu diluruskan. Maka siapa mau punya cucu, saya pesen nama Ifrit. Nanti jadi ustad, monggo ustad Ifrit. Berbanyak ilmu kayak gitu, yang benar dianggap salah. Asal Ifrit itu artinya sangat cerdas. Kalau bahasa lainnya jibit, jibit ya sangat cerdas. Habit ulama sangat cerdas. Jibit, Ifrit itu bahasa Arab yang bagus-bagus. Tapi orang Magelang katanya Ifrit itu sehingga semak belukar, genderuwo, pengi-pengi, jin Ifrit. Itulah bodoh itu bikin kita ruwet di dunia. Kalau tahu siapa namanya Ifrit, oh masya Allah, cerdas. Itu yang jelaskan guru saya dari Afrika, dari Maroko. Ya Kasban, hal ta'rif mana Ifrit la riyaseh. Ifrit mana udaki. Al-Kayis, sangat cerdas. Itu namanya Ifrit. Oh, nah. Tapi yang nama Magelang itu Ifrit itu jin itu genderuwo. Orang usah ngantuk wong Magelang tanpa sanad. Orang kamu sih Ifrit adalah apa hantu. Nah ini membuat kita sisawal berbanyak amal-amalan dari Nabi. Terakhir kulu wasrabu, kata Nabi, suruh makan, suruh minum, batasaddaku, suruh sedekah, wa albisu, suruh damel ageman ingkang beradab, tidak harus bagus. Di ghairi israf, tanpa berlebihan, wala makhilatin, dan tanpa sombong, ya sombong. Maka makan ya perintah agama, minum yang perintah agama. Kinten-kinten koren baten jalan ke perintah agama, makan minum koren baten. Orang diperintah wis langsung praktek dewe. Ayo yang ketiga, watasaddaku, sedekah koren baten. Alhamdulillah. Kinten-kinten perintahnya tentang Al-Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan sedekahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu. Kita enggak ada yotro dada 10 yuto. Kita sedekah itu 1 yuto atau 1.000? Napa 5 yuto? Rezeki nomplok dadak rek 10 yuto. Kita sing diinfakke iki 100.000 apa 2.000 apa 1 yuto napa 5 yuto. Ayatnya bilang sedekahkan sebagian harta yang kami berikan. Sebagian, Allah nggak bilang sebagian besar 8 juta, sebagian kecil 2.000. Allah yang mengatakan sebagian. Sebagian meja ini saya taruh untuk buku, sebagian kosong, ini sebagian. Sebagian kecil untuk buku ya ceplok. Maka kita sering menafsiri ayat sendiri. Sedekahkan sebagian harta yang kami berikan. Kinten-kinten prakteknya sebagian kecil apa sebagian besar? Kecil loh, ahli tafsir. Nafsiri dewi. Moga istighfar ya. Astagfirullah. Tadi ngomong bisa, maka moga tetap sedekah semampunya. Ya termasuk masjid ini perlu diopeni gitu. Tapi masjid nomor yang agak akhir. Yang pertama orang tua dulu. Ya saluna kama la yunfikun kul ma anfaqtum min harin lil walidaini. Orang tua pun berkelas. Orang tua emak, bapak. Berarti ini bapaknya disangoni sak yuto main dan belum yuto, nonton niku fikih kok dipadake.
Sing repot sing mama, sing sering belanja sinten? Orang 3 juta nama setengah juta. Maka memberi orang tua pun nggak sama. Kalau bapak dikasih THR 1 juta, maka ibunya berapa? 3. Kan ada hadisnya. Siapa yang berhak saya perbaiki umat, umaman umat, umaman umat, sampai dikatakan, umaman abad baru bapak. Jadi nek bapake ngantuk sarung atlas, mae ngantuk sarung gajah. Dan berdiri, saged melayu. Nanti aku pikir sedekah mak bapak. Terus akrobin juga daul furud yang kira-kira dapat warisan kalau saya mati siapa? Istri, anak. Itu yang pasti. Kalau yang berbeda daul arham, sepupu, paman. Karena kita punya anak laki-laki berarti pamannya daul arham. Jadi kalau ada duit 5 miliar, yang pertama kali kebagian sinten? Mak. Terus apa? Terus daul furud, daul arham. Baru wal yatama, wal masakin, wal masjid al falah. Jadi masjid itu bukan prioritas. Yang prioritas malah keluarga kita. Itu fikihnya. Tapi monggo kalau jangan pokoknya masjid monggo. Tapi abdulnya orang tuanya. Kalau belum haji, dihajikan. Kalau belum umrah, diumrah. Belum akekahan, diakekahan kan. Belum kurban, jangan dikorbankan. Disembelihkan kurban. Kalau lagi ngecekap lagi pun cabai itu kurang saja. Mugi-mugi sedaya sehat walafiat. Mohon maaf lahir dan batin. Niki sudah mencium soto manas mongah. Insya Allah mboten ngantuk. Terus mboten? Pengawasan ngantuk mboten? Mboten. Ketemu soto ngantuk nggih? Alhamdulillah. Ilmune level tinggi. Soal dunia bikin ngantuk tak kasat. Soto nggak kelihatan, Pak. Apa itu? Ada asap. Jadi ku soto. Biasanya orang yang duniawi kelihatan mantap lah kelihatan. Mushaf belereng. Soto jelas. Terus mana? Nah, ini yang menungso. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.